Di bidang perempuan MUI, Profesor Dr. Hajah Falina Singka, MSI, Ketua Komisi PRK MUI, Dr. Azhar MA, Pengurus Komisi PRK MUI Pusat, Pimpinan dan Pengurus Komisi PRK Muhammadiyah, kami, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Angkatan Putri Al-Wasfiyah, Perwati Al-Hidayah, PNU, dan kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hajah Aliana Wahidah, yaitu membacakan surat Al-Imran ayat 133. Internasional MUI Pusat PRK-nya sebenarnya bulan ini ya, Ibu Aziza dan Ibu Utari serta Ibu Mimi sudah merencanakan untuk menghibah ke Asia. Bukan ini yang tadi tentang ajaran Islam. Tapi sudah saya cukupkan saja. Silakan di-share materinya, kita bisa pahami semua. Dan tadi bahwa kita secara regional dan internasional juga harus berinteraksi, karena disinilah kita menunjukkan kepemimpinan kita. Kemudian beliau juga sebagai ketua pemerintahan Universitas Dunia UI Geometric dan UI Geometric Working Ranking Report tahun 2010 sampai sekarang. Beliau juga anggota tim Task Force World Class University atau WCU, akreditasi institusi WCU, pemerintahkan ketua Ranking University 2016 sampai 2019. Sebagai reviewer beasiswa dan juga Direktur Pengembangan dan Pelayanan Informasi UI 2006 sampai 2014, Direktur Eksekutif UI Inherent Hill UI 2005 sampai 2008, Honorary Professor Kazakh National University of Agriculture Kazmau 2017. Mahasiswa berprestasi utama UI, dosen berprestasi utama UI, mahasiswa dan dosen berprestasi nasional, 72 event internasional BPIK 2018, Insinyur Profesional Utama Persatuan Muslim Indonesia dari tahun 1997 sampai sekarang, ASEAN Engineer, Distinguished Toastmaster, Toastmaster International. Awards yang beliau dapatkan adalah IEEER 10 WIE Most Inspiring Engineer 2012, Upakara Dayani Bawono UNES 2016, Indosat and Telkom Technologies 2012, Kazakhstan Kazmuk 80 Tahun Medal of Excellence in Education 2014, dan area riset beliau adalah Protocol Engineering, Finance, IoT, Implementasi TIK. Telah meluluskan 8 S3, 30 S2, 40 mahasiswa S1, dan saat ini ada 6 mahasiswa S3 dan 6 mahasiswa S2, 1 mahasiswa S1. Luar biasa biografi beliau, beliau. Sekarang kita akan mendengarkan ibu sekalian mengenai peran muslimah di masa COVID yang akan disampaikan oleh Profesor Riri Fitrisari. Riri Fitrisari, mamaku. Kepada Profesor Riri, kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih banyak Bu Vivi. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas Bu. Jelas, silakan. Jelas Bu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak saya, guru saya, Ibu Profesor Amani Lubis, dan kemudian juga Ibu Azizah, Ketua Komisi PRK MUI, dan tadi ada teman saya juga Ibu Prof. Halina Sinka, dan saya sangat berbangga sekali berkenalan dengan seluruh ibu-ibu sekalian, ada dari seluruh Nusantara, dari Majelis Ulama Indonesia, karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara dan ini adalah kehormatan bagi saya. Jadi hari ini saya akan dapat tugas menceritakan tentang peran muslimah di masa COVID-19. Kalau saya berbicara tentang ayat-ayat, Ibu sudah
Oh, Riri bilang on off Suaranya ringan, Bang. Iya. Nanti sih suruh nonton. Sekina kafe, Allah. Kalau teman kayak aku, Ini kalau uang kalau ini kalau laptop. Sepertinya pas ada perubahan dari share kiri screen atau tidak, terus jadi suaranya seperti itu hilang gitu. Jadi adminnya yang harus selalu melihat. Bang Riri? Masih nyambung nggak dia? apa nih? Maaf, mudah-mudahan sekarang sudah dengar jelas. Sudah jelas, Bang. Baik, Amani tadi yang sudah sangat lengkap tentang kepemimpinan perempuan. Jadi sebagai muslimah di masa COVID-19 ini saya mendapatkan blessing yang sangat luar biasa Ibu sekalian. Kenapa? Karena baru sekali ini saya punya waktu yang banyak sekali untuk dapat belajar. Jadi saya itu kebetulan punya teman-teman nanti hari Selasa mungkin Senin ya. Senin tanggal 22 jika ibu-ibu sekalian bisa hadir, mungkin kita akan dengarkan kembali diskusi dengan Women in Engineering bersama juga dengan Prof. Amani Lubis tentang kepemimpinan perempuan. Apa yang saya lakukan adalah saya banyak berteman dengan ibu-ibu juga yang semuanya itu lulusan S3 di bidang IoT, computer engineering gitu ya, yang kemudian sharing sama-sama di dalam belajar. Ternyata kami di awal mulai masa pandemi, kalau kita hari ini bersama ibu-ibu sekalian, itu juga bisa berkumpul, alhamdulillah. Tapi kami waktu itu di awal, kebetulan tanggal 21 April itu, sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kami ingin, ayo kita diskusi bagaimana peranan perempuan ternyata di rumah itu sangat luar biasa. Karena kita bisa belajar banyak dan kita punya waktu banyak untuk mengurus keluarga. Pada saat yang sama kita tahu bahwa tanggal 13 Maret itu ada pengumuman bahwa UI sudah mulai harus bekerja di rumah, work from home mulai tanggal itu. Dan kemudian pada saat itu kita sudah mulai bertemu dan kemudian memikirkan ternyata tantangan bagi perempuan itu luar biasa sekali. Saya yakin Bapak Ibu di rumah mungkin yang masih punya anak kecil atau yang malah cucu gitu ya, ternyata menyiapkan semua itu di seluruh dunia bukan sesuatu yang mudah. Bahwa seluruh ibu-ibu harus care dan tahu tentang apa yang sedang dipelajari oleh anak dan cucunya, dan kemudian juga dapat mengarahkan agar bisa bangun pagi, tetap duduk di, mungkin yang sudah punya Zoom, duduk di depan Zoom untuk dilihat ibu gurunya bahwa dia menggunakan baju seragam dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan kuliah pelajaran juga kita harus evaluasi. Pada saat yang sama kita harus memasak, juga harus menyiapkan semuanya gitu ya supaya rumahnya tetap rapi. Dan pada saat yang sama juga kita bekerja memiliki tanggung jawab di kantor masing-masing untuk dapat dapat berkontribusi. Contohnya saya masih punya mahasiswa S3 banyak, mahasiswa S2, dan mahasiswa S1 waktu itu masih pada ujian, masih pada pelajaran dan kemudian ujian baru setengah semester. Kemudian pada saat itu kami langsung diskusi dan kemudian semuanya banyak yang stres. Saya yakin ibu-ibu semua juga banyak yang stres di rumah. Kenapa bisa saya bilang stres itu membuat kita kemudian perlu dievaluasi, kita harus berbicara, harus sharing dengan yang lain. Karena disitulah kemudian kita mendapatkan bahwa ternyata ada solusi, bahwa berkurung di rumah, saya menggunakan shut-in ekonomi dengan terhadap kehidupan kita yang sekarang ini, itu adalah maksudnya shut-in ini ekonomi berkurung itu adalah terminologi yang menyatakan bahwa ke depan ini kita akan banyak berada di dalam rumah dan kemudian menjadi kembali domestikasi manusia, bukan hanya perempuan. Dan dengan menggunakan teknologi ternyata kita bisa mencapai yang ada di luar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata
tantangan itu dapat kita pelajari dan kita ikuti, dan itu memang memerlukan perhatian ibu sekalian. Tidak mudah untuk dapat perform well dengan semua tantangan yang hampir 24 jam yang ada. Jadi kemudian kami berkumpul dan kemudian mengadakan acara, di kebetulan hari itu tanggal 21 April, dan kita berhasil mengundang Bu Menteri Perempuan dan kemudian juga Ibu Sri Mulyani. Nah, dan kemudian kita diskusikan, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan lain di mana kemudian kami saya banyak challenging ya. Biasanya saya jarang masak, tidak pernah masak, ibu sekalian nggak pernah bikin kue juga karena sangat sibuk. Tapi dengan berkurung di rumah ini, saya sekarang punya hidroponik, juga ikut penanam yang tadi dikatakan oleh Bu Aman adalah sesuatu yang biasa, tapi bagi saya itu adalah luar biasa. Jadi adalah blessing, dan kemudian juga di keluarga masing-masing di seluruh Indonesia saya rasa semua orang juga mulai bersolat 5 waktu, sholat bersama-sama dengan keluarga semuanya. Karena itu sudah mulai jadi kebiasaan. Jadi alhamdulillah sekali, ini adalah rahmat bagi kita semua. Baik, kita langsung ke bahannya dulu. Bu Trisna, Bu Deni, slide 1 biar saya juga ada bahannya. Bu Deni, silakan. Kita semua bagi remaja muslimah, masa pandemi ini adalah saat untuk mengisi, mencari jati diri. Saya jadi bingung, misalnya saya memikirkan, kalau semuanya tetap berkurung, sekarang sudah mulai ease of lockdown ya ibu-ibu sekalian, tapi kan nanti yang akan terjadi adalah selama pandemi 100 tahun yang lalu, itu akan terjadi lonjakan, turun, kemudian kalau tidak hati-hati akan naik lagi dan terus demikian. Maka ini yang harus kita hati-hatikan. Dan anak-anak kita, misalnya ada anak saya yang 2 itu pernah keluar belanja dengan saya, tapi ada 1 yang di kedokteran UI itu sama sekali tidak pernah keluar, sudah 100 hari ini. Nah, saya terus memikirkan ke depannya ini sebenarnya adalah sesuatu yang domestikasi lagi kita kembali. Nah, untungnya selama ini mereka sudah pernah pergi kemana-mana, tapi kalau jika belum pernah, ini mungkin akan missing sekali. Tapi apa yang terjadi adalah sebenarnya jendela itu ada, bahwa ternyata sekarang kan gambar-gambar itu kalau kita tidak analisa betul itu ya bohong, nggak mungkin itu tampayannya sebesar ini, ininya sebesar itu. Kan kita harus menggunakan logika kita, akal kita, ini benar atau tidak, logis atau kan betul-betul bagaimana menseleksi mau dibicarakan lama atau tidak tentang suatu hal. Nah, waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga yang harus kita dapat berikan kepada anak-anak kita, kepada seluruh lingkungan kita, bahwa tidak semua informasi itu benar. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Prof. Amani Lubis tadi, bahwa indeks dengan adanya COVID-19 ini semua orang di seluruh dunia baru tahu buat apa punya tas Louis Vuitton ya buat ibu-ibu sekalian yang harganya nggak jelas gitu. Buat apa punya baju banyak yang dipakai cuma ini aja, yang enak pun daster ya bapak ibu sekalian di rumah. Jadi apapun sebenarnya seluruh kebendaan yang ada di dunia ini tidak perlu, tidak seperti itu. Ternyata kita tuh hanya memerlukan kebutuhan yang dasar. Ternyata indeks kemajuan suatu bangsa itu juga harus dikapel dengan indeks kebahagiaan. Namun kalau kita terlalu bahagia dengan apa yang sudah kita miliki, cukup dengan apa yang kita miliki seperti sekarang ini, tidak kurang dalam menggunakan waktu kita secara positif, maka yang akan terjadi adalah kondisi yang seperti sekarang. Kita kalah dengan orang-orang yang berada di Asia Timur sekarang, the race of Asia, East Asia, Korea, Cina, Jepang gitu ya, yang memang sangat luar biasa. Kenapa mereka bisa luar biasa ibu sekalian? Karena mamah-mamahnya itu disebut dengan tiger mom. Kenapa namanya tiger mom? Karena kalau dia jemput anaknya dari sekolah, begitu keluar dari pintu sekolah, itu dia dapatkan berapa hari ini ujian? 9,8. Wah, langsung dipukul anaknya ibu-ibu sekalian. Kenapa enggak full 100 gitu loh. Itu makanya ibu-ibu Korea disebut dengan tiger mom. Maunya tuh anaknya perfect, setiap hari disiapkan, setiap latihan disiapkan. Kalau yang latihan piano dikontrol betul, dari pagi sampai sore, yang ngaji itu dikontrol, ditemani betul. Semuanya betul-betul ibu yang mengerjakan.
Jadi luar biasa itulah yang terjadi. Kita lihat kenapa sekarang Korea itu bisa menjadi pusat kebudayaan. Kalau saya ingat anak saya kemarin, hal yang lama yang dulu kita anggap bahwa ini dengan cara yang seperti ini aja, kita harus menanyakannya ke anak-anak muda. Sekarang baiknya kita bagaimana ya? Tapi yang namanya wisdom, yang namanya cara menghadapi hidup, cara melakukan keputusan, yang hanya mengajarkan hanyalah ibu, hanyalah para ulama yang sudah mendasarkan semuanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Jadi itulah yang menjadi hal yang penting, bahwa di seluruh dunia semuanya berubah dengan cara yang sama, tapi kita punya kekhasan, kita bisa membentuk generasi madani yang memang tetap selalu ingat pada Allah. Ingat bahwa ternyata sekarang misalnya kita dengarkan beberapa waktu yang lalu ada dentuman agar dapat ditangani dengan baik. Kita sekarang hidup dengan sehat, ya lalapan itu adalah sesuatu yang memang sudah modern ya ibu sekalian, karena manusia kembali ke masa di mana kita tidak membutuhkan banyak hal, tapi kebutuhan nutrisi, vitamin-vitamin yang cukup yang akan bisa dapatkan dari misalnya makanan yang berwarna. Kalau kita dalam satu piring warnanya macam-macam, itu mewakili kalium, natrium, semua makanan-makanan, karena masing-masing itu ada warnanya. Nah, ilmu seperti itu bisa kita dapatkan secara gratis dari teman-teman kita sekalian sekarang ini. Nah, juga dengan dari YouTube kita bisa mengajak anak kita hari ini, mari kita belajar apa gitu ya. Jadi kita lihat bahwa kegiatan 24 jam ini harus kita koordinasi dengan baik. Kita dapat mengatur seluruh waktu keluarga, mulai dari ibu-ibu juga perlu untuk berolahraga ya. Misalnya ada best practice bagaimana menghindari sakit jantung yang ada di WA group misalnya. Kalau itu baik, kenapa tidak kita kerjakan? Ya, kemudian kita tahu tadi bahwa kasih sayang di dalam keluarga itu akan sangat menentukan keberhasilan semua di rumah tangga. Jadi kalau kita tahu anak-anak kita semua bersaing dengan teman-temannya di sini di seluruh dunia itu dengan cara yang sama, karena indikatornya tetap sama. Saya tahu teman-teman yang tinggalnya di Malabo itu tidak ada lockdown karena nggak ada orang yang datang ke sana, ya. Jadi mereka bisa kemana-mana aja walaupun berusaha untuk menggunakan protokol. Atau ibu-ibu yang ada di Papua mungkin yang tidak banyak berhubungan dengan pendatang dan bisa disaring. Juga misalnya di Jepang juga seperti itu. Tapi itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah yang sudah melakukan analisa itu. Nah, oleh karena itu maka kita perlu perhatikan mengenai masalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing dengan menggunakan teknologi. Jangan sampai waktu yang sudah diciptakan Allah kelebihan untuk dapat terjadi. Kalau kita memang harus untuk tetap keluar rumah di masa pandemi ini dalam rangka membantu ekonomi keluarga, maka sebaiknya menjalankan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Jadi karena itu adalah informasi terkini yang akan memelihara kita. Nah, ternyata orang Indonesia relatif baik kalau menurut saya, penggunaan masker juga relatif bagus di mana-mana ya. Namun mungkin terus harus kita sebarkan juga informasinya, karena kita tahu bahwa cukup banyak juga muslimah yang diuji ya peran gandanya di masa COVID-19 ini, terutama yang menjadi dokter, perawat dan sebagainya yang menjadi garda terdepan kemanusiaan untuk dapat menolong satu sama lain. Nah, kita harus juga terus mendukung bahwa ternyata betul apa yang sudah dijalankan oleh organisasi masyarakat kita, misalnya Muhammadiyah, NU dan sebagainya, masalah pendidikan dan masalah kesehatan serta masalah kesejahteraan keluarga adalah masalah yang pasti harus ditangani oleh perempuan, karena kita yang pest kontrol untuk mengatasi supaya tidak kena macam-macam. Jadi ternyata ini adalah COVID-19 ini juga bisa menjadi rezeki bagi kita semua. Jadi kita tidak menyangka bahwa ini akan terjadi, kita stop masalah-masalah yang kita lihat bahwa seperti sekarang tentang undang-undang HIP, ibu-ibu yang tentang Pancasila dan pergi. Tapi wisdom dari kita, sunnah dari Rasulullah, Al-Quran yang kita miliki ternyata irreplaceable, tidak dapat digantikan. Jadi dalam menghadapi ujian
subscriber juga di Instagram, di Facebook. Mungkin boleh nanya, Facebook itu apa sih? Instagram itu apa sih? Gimana sih Instagram Live itu? YouTube Live itu ada apa sih? Jadi di situ kita juga belajar. Dan saya yakin ibu semua adalah penyebar. Daripada golek dicasanake mending ngene bae ya. Mesine uripna casna bae. Ben ngisi kasih panjer. Efek motore Kipro kira ngisi jebule. Rizka, Bu Aziza, Bu Titi, اللهم ربنا أذهب الباس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي